Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry, siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kami saat ini sedang membicarakan topik-topik yang berkaitan dengan keluarga dalam pernikahan, yang saya percaya sekali ada di antara para pendengar yang betul-betul sangat membutuhkan untuk mendengar topik-topik seperti ini. Bahkan kami sangat terbuka jikalau ada usulan, mungkin kalian mempunyai topik yang bisa diusulkan kami bicarakan. Nanti kami akan pertimbangkan dengan masak-masak. Siapa tahu menjadi topik berikutnya untuk siaran yang akan datang. Dan silakan hubungan kami melalui telepon di hotline kami 021 794 3829. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita. Kita sedang membicarakan topik besar, yaitu sifat-sifat buruk yang hadir di dalam pernikahan, hadir di dalam keluarga. Dan kita sudah melihat beberapa aspek dari sifat buruk itu. Dan kali ini kita akan bicarakan aspek yang lain lagi, yaitu sifat buruk selalu pengen dirinya dibahagiakan. Ya, sekarang selalu maunya dilayani, tetapi kurang sekali untuk keinginan untuk memberi dan melayani. Jadi selalu maunya dilayani. Jadi ada banyak orang yang sebetulnya itu berasumsi, karena saya sudah mempunyai istri, kenapa saya tidak boleh menuntut bahwa dia itu memang seharusnya tugasnya melayani saya. Nah, selalu ada perasaan keinginannya dirinya dibahagiakan dan dilayani. Tapi dirinya sendiri sebetulnya tidak mempunyai keinginan untuk memberi dan melayani. Dan hidup ini menjadi tidak balance, saudara. Dan hidup pernikahan di mana-mana, kalau saya melihat bermasalah, itu sebetulnya masing-masing itu merasa punya hak. Untuk apa? Dilayani. Merasa punya hak yang dia patut dan pantas untuk menuntutnya. Nah, oleh karena apa yang dia itu rasa hak untuk mempunyainya dan tidak diberi, kadang-kadang banyak pasangan suami atau istri kemudian menemukan alasan untuk marah, untuk benci, untuk berkhianat, untuk mencari will atau pill yang lain. Waduh, ya itulah. Jadi sebetulnya sikap dari pribadi-pribadi yang seperti itu, ujung-ujungnya sebetulnya oleh karena aku merasa kebutuhanku tidak terpenuhi. Manusia itu kan lahir dibesarkan keluarga berbeda. Dan menurut teori dari Abraham Maslow, ya masing-masing orang itu sebetulnya ada levelnya. Dimana kalau dia itu sebetulnya yang sangat sederhana, ya kebutuhan primernya itu adalah fisikal, material. Sehingga kalau dia menikah, ya dia maunya itu ya hidup enak. Sebagai istri saya harus mendapatkan uang yang cukup dari suami saya. Sebagai suami saya harus mendapatkan kepuasan seksual, pelayanan, makan, rumah tangga ini harus beres semuanya. Yaitu materi, fisikal. Tapi kalau kepribadian sudah menjadi lebih dewasa, meskipun kebutuhan tadi itu masih ada, tapi kebutuhan itu sudah bergerak menjadi security, rasa aman. Begitu. Lebih daripada kebutuhan materi tadi atau fisikal tadi. Tapi kalau dia menjadi lebih dewasa lagi, kebutuhannya sudah menjadi love and belonging. Nah, di dalam kebutuhan yang ketiga ini, sebetulnya manusia yang sudah dewasa level 3 ini, itu memang punya kebutuhan untuk dicintai dan mencintai keluarganya. Menjadi bagian bahwa saya itu dicintai dan mencintai istri atau suami dan anak-anak saya. Atau mertua atau orang tua saya. Jadi family bond ini menjadi penting sekali. Nah, di sanalah baru bicara mengenai soal tadi. Apalagi kalau orang itu menjadi lebih dewasa lagi.
kebutuhannya menjadi self-esteem, dan selanjutnya menjadi estetika, dan selanjutnya dari keluarga itu akhirnya itu keluar untuk menjadi berkat bagi dunia di sekelilingnya. Tapi kepada poin yang ketiga tadi, love and belongingness, ingin mencintai dan dicintai, menjadi bagian dari keluarga ini. Ini seharusnya orang itu ya ikut andil. Jadi tidak mungkin orang itu pasif. Tapi selalu orang menuntut. Jadi orang yang disebut sebagai punya sifat buruk, dia cuma merasa dirinya berhak menuntut. Ya Pak, sebetulnya menarik sekali ya. Sebetulnya sikap selalu ingin menuntut untuk dilayani. Ini apakah sama dengan kepribadian yang egois, begitu Pak? Ya. Memikirkan diri sendiri. Ya. Tapi ini menjadi suatu sendiri. sifat buruk itu jikalau sudah menjadi egoisme. Jadi egonya itu sudah menjadi suatu faham yang dia pertahankan. Dan dia merasa punya hak, sehingga dia menuntut. Jadi kalau begitu, kalau memang ini tuh adalah kepribadian, ini kan merupakan kumpulan daripada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dia dapatkan sejak kecil. Kebiasaan dimanja, kebiasaan mendapatkan apa yang dia mau, kebiasaan untuk selalu untuk dilayani seperti tadi yang Bapak katakan. Sehingga ini merupakan tuntutan-tuntutan yang sebetulnya bagi dia itu sebetulnya apa sih? Nggak ada problem kok dijadikan problem. Ya memang dari dulu saya seperti ini, misalnya itu seperti itu. Kan orang-orang seperti ini kalau dikatakan, loh, kamu kok egois banget ya? Kan dia tidak merasa bahwa dia itu egois. Karena sudah menjadi kebiasaan hidup. Bagaimana itu Pak? Seperti misalnya, dia selalu makan ya yang dia rasa enak. Betul. Nggak enak dia nggak mau makan. Betul. Nah, jadi kalau dia itu menemukan bahwa istrinya tidak menyediakan makanan yang menurut dia enak dan memuaskan, dia berhak marah. Nah ini orang seperti ini, selalu menuntut. Menuntut dirinya dibahagiakan, menuntut dirinya dilayani. Jadi matanya, dia melihat istrinya sudah menjadi kurang cantik misalnya. Dia punya hak untuk menuntut. Sehingga dia merasa punya hak untuk mengambil wanita lain. Karena apa? Saya tidak dibahagiakan kok. Oleh karena kamu tidak cantik lagi seperti yang saya sukai. Nah. Jadi kalau begitu kan kita itu melihat bahwa di sini sifat buruk itu sebetulnya kan sudah menjadi bagian di dalam kehidupannya, sudah menjadi karatan begitu loh. Yang terus-menerus kepinginnya itu seperti ini. Sehingga apa bisa diibaratkan sebagai orang-orang Kristen yang sebetulnya itu tidak tumbuh sama sekali begitu loh. Yang tidak dewasa, yang kurang matang, yang sebetulnya itu sudah berani menikah, tapi sifatnya itu masih kayak anak kecil begitu loh. Maunya dilayani, maunya dimanjakan, maunya diturutin, maunya semua apa yang dia mau. Ya, bagaimana ini Pak? Ya itu yang kita menjadi poin yang dibicarakan itu oleh karena ini sifat buruk. Jadi maunya selalu dan merasa punya hak loh, bahwa dirinya berhak menuntut dibahagiakan. Itu artinya, apa yang saya mau, saya tidak puas kok. Nah, saya ingin dapat kepuasan. Saya tidak suka kok. Saya ingin dapat kenikmatan dari makanan ini. Jadi kalau kamu menyediakan makanan yang saya tidak sukai, saya berhak marah. Jadi untuk itu sebetulnya kan pertanyaan saya Pak. Tadi bahwa kalau ini tuh termasuk di dalam topik kita, bahwa bagaimana menghadapi sifat-sifat buruk daripada kehidupan suami istri. Ini kan sifat buruk ini kayaknya kan sudah melekat gitu loh Pak. Iya. Lalu bagaimana ini Bagaimana Pak? diatasi gitu ya? Iya. Apakah? Kalau ibu sendiri pikir bagaimana mengatasinya? Kalau saya pikir, kalau mendapatkan atau menikah dengan orang yang seperti ini ya memang mungkin bebannya itu lalu kemudian menjadi 2 kali lipat. Walaupun di dalam sesi yang lalu Bapak mengatakan bahwa selalu ada pengharapan, bahwa selalu masalah itu bisa diselesaikan. Tetapi kan tidak selalu lalu kemudian dalam tanda kutip itu mudah begitu. Karena ini sudah melekat gitu. Sifat keinginan untuk dimanjakan, dipuaskan, bisa menikmati apa yang dia mau. Ini kan tidak lalu kemudian bisa diubah begitu saja, Pak. Ya memang sebetulnya
watak, kepribadian yang sudah terbentuk itu merupakan sesuatu yang paling sulit untuk diubah. Oleh karena apa? Oleh karena memang sudah pola-polanya, kerja daripada insting, kerja daripada emosi, ya kan? Itu sudah terbentuk. Sehingga untuk mengubah itu sulit sekali. Tetapi bisa jikalau orang itu sadar. Nah, sehingga kesadaran itulah yang menjadi titik pertemuan antara kita dengan Tuhan sebetulnya. Nah, begitu orang sadar, sebetulnya sudah ada pintu yang terbuka di mana kehadiran yang supranatural dari Allah itu sudah ready. Tapi kalau orang tidak sadar, itu pintu tertutup. Nah, makanya sebetulnya peran daripada percakapan ini, tujuan dari percakapan seperti ini, sebetulnya yang utama itu memberikan kesadaran. Hidup ini seperti ini loh. Dan kadang-kadang kita mempunyai sifat buruk yang kita bawa di dalam keluarga dan pernikahan, yang akhirnya rencana kekal Tuhan melalui pernikahan itu diganggu, dihambat. Bahkan seringkali dibatalkan. Kalau begitu Pak, sebetulnya, kalau tadi Bapak mengatakan sebetulnya, kesadaran itu adalah satu celah atau satu pintu yang terbuka untuk Tuhan itu hadir bersama-sama dengan kita. Lalu kemudian bersama-sama itu membenahi akan pernikahan ini. Tapi kapan Pak pintu itu bisa terbuka? Begitu? Nah, makanya kadang-kadang membutuhkan orang lain yang mengkonfrontir dia. Kadang-kadang perlu ditegur. Kadang-kadang perlu teguran keras. Tapi kadang-kadang juga perlu melalui terapi di mana ada seorang konselor itu mengajak bicara. Gitu loh. Nah, sehingga melalui berbagai macam approach, sebetulnya hati nurani manusia itu bisa dihidupkan kekuatannya. Maksudnya itu ada kesadaran. Sehingga dia ada kesadaran. Diri. Makanya hati nurani kan seringkali diterjemahkan dengan conscience. Jadi consciousness itu munculnya di dalam conscience ini. Begitu. Kesadaran. Kalau begitu Pak. Jadi mau mulai dari mana? Ya dari diri sendiri. Cuma kalau kita melihat ya, setiap kasus itu sebetulnya ada uniknya sih. Jadi ada orang yang sebetulnya menuntutnya itu areanya selalu masalah-masalah, misalnya kepuasan di dalam soal apa yang dibutuhkan mulut, makanan. Nah, ada yang selalu kepuasan dalam kaitan dengan seks. Ada yang selalu kepuasan dalam kaitan itu dengan kebendaan. Gitu ya, dalam arti seperti rumah, penataan akan rumah tangga. Ada yang kepuasan dalam arti melihat achievement. Sehingga kalau tidak sampai pasangannya itu membuat sesuatu achievement yang baru, dia tidak bisa respect suaminya. Nah, dia selalu begitu. Oleh karena apa? Menuntut. Padahal menuntut kadang-kadang di luar proporsi dan kemampuan daripada pasangannya. Sama seperti tadi yang saya tidak fair. Saya menuntut istri saya itu harus selalu cantik. Loh, wajah manusia itu kadang-kadang kan tidak bisa dihindari, menjadi mulai keriput, rambut mulai keluar ubannya, kan tidak bisa dihindari. Tetapi banyak orang itu yang begitu egoisnya, sehingga tetap menuntut. Sehingga kalau tidak puas saya bisa punya hak untuk mengambil perempuan lain. Nah, yang terjadi 99% perzinahan itu sebetulnya persen perzinahan karena manusia sebenarnya merasa berhak untuk mendapatkan kenikmatan, kepuasan dari apa yang dia itu mau. Yang dia merasa istrinya sudah tidak bisa. Meskipun dia cantik, meskipun dia cinta saya juga tidak akan menceraikan dia dan sebagainya. Tapi saya butuh yang bisa memuaskan. Nah, ini loh akar dari dosa itu munculnya berbagai macam seperti ini. Jadi sebetulnya kata berhak, kata menuntut, sumbernya itu pada pemuasan diri sendiri. Padahal kita kan tahu bahwa di dalam pernikahan itu kan kita sebetulnya juga ada keinginan memberikan yang terbaik. Nah, kalau itu tuh tidak ada, apakah lalu kemudian kita itu bisa mengatakan bahwa memang orang ini egois? Seperti yang tadi saya katakan begitu Pak. Jadi kata menuntut, kata berhak
Itu kan tadi kita mempunyai persamaan katanya itu dengan egois. Lalu bagaimana sih Pak? Kalau itu sudah berakar, kalau itu sudah sejak kecil, kalau itu tuh sudah memberikan dampak yang begitu kuat di dalam kehidupan kita. Tadi Bapak mengatakan jangan putus asa, oleh karena di dalam Tuhan itu selalu ada jalan keluar. Nah sekarang ini apakah jalan keluarnya itu adalah kalau istri itu sadar lebih dulu atau suami itu sadar lebih dulu, itu lalu menunggu sampai nanti waktunya Tuhan itu betul-betul membukakan kepada pasangan ini, itu satu celah begitu loh. Tapi yang kita itu bisa kalau masuk. pasif juga waktunya itu tidak akan muncul. Begitu ya. Menunggu itu sesuatu aktif. Jadi actionnya itu luar biasa, tetapi tidak kelihatan. Nah, aktif di dalam menunggu itu kan banyak, isi doanya pun itu dibarengi dengan perlengkapan pengetahuan akan firman yang lebih baik. Yeah. Nah, ketekunan di dalam mencari hadirat Tuhan itu juga tidak henti-hentinya, itu aktif itu di saat menunggu. Nah, sehingga kalau betul menunggu seperti itu, pasti suatu saat Tuhan akan membuka celah. Jadi berarti dibutuhkan juga sebetulnya suatu tindakan aktif dari kita. Entah itu bentuknya itu seperti apa. Iya, bagi yang sadar dulu. Jadi kalau misalnya you merasa atau istri merasa suaminya itu yang seperti tadi, terlalu egois. Ya yang sadar dulu itulah yang datang secara aktif menunggu, mencari hadirat Tuhan. Sambil nanti lihat betapa Tuhan memberikan ide-ide baru. Celah itu bisa muncul dalam bentuk ide-ide baru yang kita itu menjadi lebih bijaksana begitu. Caranya ngomong, caranya meng-approach suami, atau caranya kita itu dealing dengan dia, cara mengomunikasikan sesuatu, itu nanti ditolong oleh Tuhan. Nah inilah sebetulnya membuat kita itu nanti dipakai sebagai pemberita firman, seperti pedang itu menembusi akan batin kesadaran suaminya yang egois tadi. Sehingga ngapain? Suami bisa sadar membedakan antara tulang dan sumsum, itu ada dalam Alkitab. Sehingga tahu motivasinya apa. Kenapa saya begitu? Sehingga dia tidak bisa lari lagi. Bahwa hidupnya sudah dikonfrontir dengan Tuhan sendiri. Jadi sebetulnya Pak, di dalam hidup ini, sebetulnya tidak ada kata putus asa, tidak ada kata sebetulnya itu tidak ada pengharapan. Tetapi yang ada itu adalah bagaimana sebetulnya kita itu di dalam segala kesulitan, mempunyai pasangan-pasangan yang sulit seperti ini, kita itu lebih dulu mencari hadirat Tuhan, begitu Pak? Ya, karena sebetulnya kita tuh jangan cuma berpikir bahwa ini masalah psikologis. Meskipun psychologically, yes, ini psychological phenomena. Nah, akarnya psychological tadinya. Tetapi kita percaya hidup ini tidak bisa diselesaikan secara psikologikal. Psikologi itu hanya memberikan modal supaya kita understand. Memahami, gitu ya? Memahami. Tetapi sesungguhnya dosa tidak bisa dicabut dengan approach psikologi. Sehingga para pendengar yang kami hormati, setelah Anda mendengar seperti ini, mari kita menyadari dengan sungguh ya betapa banyaknya manusia yang terjebak dengan kelemahan-kelemahan seperti ini yang membutuhkan orang yang bisa menolong. Dan jika saudara-saudara ingin dilatih, dipersiapkan menjadi konselor yang profesional, silakan join dengan kami. Kami punya program master di dalam konseling yang sangat-sangat kita secara serius itu mempersiapkan dan memberikannya. Nah, dengan S1 latar belakang apa saja, silakan. Kami ada tes masuk pada bulan Januari, bahkan nanti pada bulan Mei tahun depan ada lagi. Dan kiranya Tuhan memberkati Anda. Dan jika Anda betul-betul punya beban, silakan hubungin kami melalui pelayanan telepon 021 799 0357 799 0357. Sampai jumpa.